الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Alam tarau, tidaklah kalian semua melihat, anna Allah, sungguhnya Allah, sakhara telah menundukkan lakum bagi kalian, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma, dan apa-apa fil ardi, yang ada di dalam bumi. Wa asbagha, dan Allah menyempurnakan alaikum, atas kalian semua, ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan, yang zahir, wa batinatan, dan yang batin, zahiratan yang tampak, wa batinatan yang tidak tampak. Wa minan nasi, dan ada di antara manusia, man, orang, yujadilu, yang dia mendebat, fillahi, dalam keagungan Allah, bighairi ilmin, tanpa ada ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabin munir, tanpa kitab yang memberikan cahaya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u, bahkan kami akan mengikuti, ma, agama, wajadna, yang kami temukan, alaihi, atas perkara tersebut, aba'ana, nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu, apakah mereka akan tetap mengikuti ayah-ayah mereka, sedangkan setan, yad'uhum, telah mengajak mereka, ila adabis sa'ir, kepada neraka yang menyala-nyala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, yang semua itu kasat mata, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan bagi orang-orang yang mau merenunginya. Karena walaupun matahari begitu terang, kalau mata seseorang itu buta, maka enggak akan tampak cahaya matahari. Begitu juga walaupun tanda-tanda keagungan Allah itu begitu banyak, kalau hatinya buta, maka tidak bisa memahaminya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka Allah menjelaskan, alam tarau anna Allah sahara lakum ma fis samawat. Allah menundukkan kepada kita benda-benda yang ada di langit. Bulan, bintang, matahari.
Ditundukkan bagaimana? Ditundukkan dengan bentuk mereka selalu berjalan di garis edarnya sehingga bermanfaat untuk kita semua. Yang mana seandainya matahari atau bulan atau bintang-bintang itu bergeser dari garis edarnya, yang pertama akan terjadi tabrakan, yang kedua kalinya akan terjadi kesemrawutan di alam semesta ini. Ditundukkan bagi kita mereka berjalan di garis edarnya. Ditundukkan bagi kita bisa mendapatkan manfaat dari benda-benda itu, baik manfaat berupa cahaya, manfaat berupa penunjuk jalan, kalau zaman dahulu bintang-bintang sebagai penunjuk jalan, ataupun manfaat berupa keindahan. Bulan, bintang, matahari itu ada keindahannya. Sehingga orang rela capek-capek ke pantai atau naik gunung demi melihat sunset atau sunrise. Orang memakai teropong untuk melihat keindahan bintang-bintang. Bahkan bintang itu jatuhnya pun dilihat. Orang pada lihat bintang jatuh, padahal jatuh. Jatuhnya pun menarik. Jatuh pun ada keindahan khusus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ditundukkan kepada kita sehingga dengan adanya peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bintang-bintang, dengan pengaturannya yang begitu rumit itu, akhirnya terjadilah pergantian musim. Dari musim panas menjadi musim dingin, menjadi musim semi, menjadi musim gugur, atau musim kemarau, musim hujan. Itu secara zahir berhubungan dengan perpindahan-perpindahan bintang-bintang yang ada di atas kita itu. Seandainya matahari tetap pada satu tempat, tidak ada gerakannya, maka musim itu akan sama terus. Kalau kita ini hujan terus, alangkah tidak enaknya. Di mana-mana becek. Kalau kita ini panas terus, juga alangkah tidak enaknya. Di mana-mana kering kerontang. Maka Allah jadikan pergantian semua itu. Sahara lakum ma fis samawat. Kemudian di antaranya Allah menggerakkan makhluk-makhluk yang ada di langit, yang namanya para malaikat, yang dijadikan untuk sebagai asbab manfaat bagi manusia. Tidak ada satu tetes hujan pun kecuali disertai satu malaikat yang akan mengantarkannya ke tempat yang diputuskan oleh Allah. Ada malaikat hujan, ada malaikat awan, ada malaikat matahari, ada malaikat bulan, ada malaikat gunung, ada malaikat angin. Kalau kita lihat ceritanya Balukia di Israiliyat itu, maka dia ketemu malaikat-malaikat yang aneh-aneh. Ada malaikat yang ngurus hewan buas, ada malaikat yang ngurus binatang ternak, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan setiap manusia pun ada malaikat hafadhah yang menjaga dia. Mulai dia dari rahim pun sudah dijaga oleh malaikat. Ini semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau disebutkan satu persatu yang enggak ada habisnya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Wasahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah menundukkan bagi kita apa-apa yang ada di bumi. Kita lihat di alam semesta ini, di bumi ini, yang ambil manfaat paling banyak itu ya manusia. Manusia mengambil manfaat dari semua barang-barang yang ada di dunia ini. Baik barang-barangnya berupa pohon, atau batu-batuan, atau tambang-tambangan, atau binatang, semuanya manusia yang mengambil manfaat.
Manusia melihara sapi untuk ambil manfaat dari sapi. Tidak ada sapi melihara manusia. Manusia melihara ayam untuk ambil manfaat dari ayam. Tidak ada ayam yang melihara manusia. Kalau katanya ada singa melihara manusia, itu hanya dongeng saja, Tarsan. Yang dipercaya oleh orang-orang yang otaknya ketinggalan. Ya, jadi Masya Allah, Allah mudahkan semua hal di alam semesta ini untuk manusia. Baik yang di langit maupun di bumi. Binatang-binatang yang ukurannya jauh lebih besar dari manusia, dijadikan tunduk kepada manusia. Gajah yang begitu besar bisa ditarik oleh anak kecil. Bisa ditunggangi, bisa buat mainan. Padahal dia begitu besar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kepada kita, semua itu wahai manusia yang datang bukanlah kekuasaan kamu, bukanlah dari kemampuan kamu. Maka Allah wujudkan hewan-hewan yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Sama-sama keledai, ada keledai himar wahsi, ada himar ahli. Bentuknya sama persis. Yang satu begitu nurut, ditarik ke sana kemari, mau saja. Yang satu setiap ditunggangi langsung dilempar orang di atasnya. Bentuknya sama persis, mukanya juga sama. Bahkan kalau kita nggak kenal nggak bisa bedakan. Tetapi satunya bisa ditundukkan, satunya tidak bisa ditundukkan. Allah ingin ngajari kita bahwa yang menundukkan semua itu bukan kamu wahai manusia, tapi Allah yang menundukkan semua itu. Hanya setiap naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Suruh ingat, semua itu ditundukkan oleh Allah. Nanti kalau manusia itu mereka tidak mau tunduk kepada Allah, maka alam semesta yang seharusnya bermanfaat untuk manusia jadi tidak bermanfaat untuk manusia. Laut yang bermanfaat untuk manusia karena manusia tidak taat kepada yang menciptakan laut, akhirnya laut tidak bermanfaat bagi manusia. Lautnya pengen jalan-jalan. Ketika laut jalan-jalan, ya sekitarnya hilang semua kalau dilewati laut. Gara-gara banyak orang di mana-mana menimbulkan asap, ngerokok, akhirnya gunung pun terbatu-batu. Kalau gunung sudah batu, orang lari semua. Gara-gara manusia banyak yang berjoget di atas bumi, bumi pun ikut berjoget. Ketika buminya berjoget, hancurlah semua yang di atasnya. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita itu tidak taat kepada Allah, maka benda-benda yang aslinya manfaat untuk kita, jadi tidak bermanfaat lagi untuk kita. Wa sahara lakum ma fil ard wa asbagha, dan Allah menyempurnakan alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Isbagh itu menyempurnakan. Bukan hanya memberikan, tapi menyempurnakan. Maka ada kata-kata isbaghul wudu. Bukan sekedar wudu, tapi menyempurnakan wudu. Zahirah. Nikmat yang zahir itu apa? Sebagian riwayat mengatakan nikmat yang zahir maksudnya adalah Islam. Sedangkan nikmat yang batin adalah aib-aib kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mengatakan nikmat yang zahir adalah fisik yang kuat, badan yang sehat, ya, adanya harta yang cukup, bisa mengamalkan agama dengan baik. Sedangkan nikmat batin itu rasa tenang. Nikmat batin yakin kepada Allah. Nikmat batin cinta kepada Allah. Itu nikmat batin. Maka baik nikmat zahir maupun nikmat batin sudah Allah berikan kepada kita. Yang paling penting bagaimana kita mensyukurinya. Insyaallah semua niat. Sehingga nikmat itu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian orang hanya memahami nikmat zahir saja, tidak memahami nikmat batin. Itu sudah keliru. Sebagian lagi bukan hanya tidak memahami nikmat batin, nikmat zahir pun dia tidak bisa memahaminya. Sehingga hidupnya penuh dengan keluhan, padahal hidup bergelimang kenikmatan. Setiap hari hanya mengeluh, padahal nikmat Allah kepada dia tidak terhitung. Coba kalau kita ini jalan kaki gitu umpamanya. Kemudian kaki kita tersandung. Kemudian kita mengeluh. Wah, siapa yang taruh batu di sini? Sudah ngomel. Absen kebun binatang di absen semua. Sebut semua. Dari A sampai Z sebut semua. Atau B saja diulang-ulang. A, B, A, B. Yes. Padahal coba kita renungi dalam hidup kita ini. Berapa kali kita kesandung? Dalam setahun mungkin hanya sekali. Yang gak tersandung, gak pernah kita ingat-ingat, gak pernah kita syukuri. Yang kesandung cuma sekali, kita mengeluh hampir mati. Begitu juga yang lain-lain. Ya. Mungkin kepala kita pusing, kemudian kita merasakan ini kepala kok berat sekali, rasanya pengen saya copot. Ya copot aja kalau bisa. Padahal dalam satu tahun berapa kali kita pusing. Masya Allah. Jadi nikmat Allah kepada kita itu begitu banyak. Yang zahir saja itu begitu banyak. Tapi nikmat-nikmat yang zahir itu banyak manusia yang mengeluh. Apalagi nikmat batin. Lebih banyak lagi yang mengeluhkan. Ngaji itu nikmat. Belajar ilmu itu nikmat. Sholat itu nikmat. Tapi kita selalu mengeluhkan. Ini ngaji lagi. Sholat lagi. Wiritan lagi. Dakwah lagi. Kok gak ada habis-habisnya itu. Padahal semua itu nikmat. Nah, dikhawatirkan kalau orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat yang ada akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya dua orang dari Bani Israel. Mereka sang satu kaya raya, yang satunya miskin tidak punya apa-apa, datang kepada Nabi Musa. Yang kaya pengen miskin, yang miskin pengen kaya. Yang kaya merasa karena terlalu kaya takut hisabnya berat. Yang miskin, ya sudah umumnya orang miskin pengen kaya. Maka Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah, suruh menyampaikan kepada mereka berdua. Maka Nabi Musa datang kepada orang yang kaya itu. Wahai orang kaya, kalau pengen kekayaanmu berkurang, berhentilah bersyukur kepada Allah. Berhentilah bersyukur kepada Allah. Maka orang kaya itu, dia sedang memegang wadah minuman. Maka dia kaget. Saya disuruh enggak bersyukur. Bagaimana caranya? Kaget. Saking kagetnya jatuh. Begitu jatuh, langsung berubah jadi emas. Jadi hasilnya gelas, jatuh, berubah jadi emas. Yang satu lagi orang miskin, enggak punya apa-apa. Cuma punya sarung satu saja. Dikasih tahu, kamu harus bersyukur pada Allah. Kaget juga. Syukur apa yang harus disyukuri? Cuma sarung itu pun cuma satu. Datanglah angin yang begitu kencang menerbangkan sarungnya. Dah, tidak punya apa-apa lagi. Tinggallah apa yang terjadi. Ya, jadi begitu. Orang itu kalau syukur, nikmatnya akan ditambah-tambah oleh Allah. Maka kalau ngajinya syukur, pasti sampai tahassus. Nah, ini baru 2 bulan, sudah pengen pulang, ini namanya nggak syukur. Atau baru kelas 1, kelas 2 sudah pengen pulang, ini nggak syukur. Kalau syukur, maka akan ngaji terus, bahkan sudah tahassus pun pengen nambah lagi. Pulang pun akhirnya jadi kiai yang bermanfaat untuk semuanya. Maka bersyukur insyaallah. Wa minan nas, di antara manusia may yujadilu fillah, orang yang mendebat keagungan Allah. Jadi ada orang-orang yang mengingkari keagungan Allah, bahkan mengingkari wujudnya Allah, bahkan mempermainkan ketuhanan itu sendiri. Ada orang didakwahi oleh seorang sahabat. Maka dia malah bertanya, min ayyi syai'in rabbuka? Tuhanmu itu terbuat dari apa? Amin zahabin?
Tuhannya emas, karena mereka biasa menyembah Tuhan itu dari benda-benda, maka dia buat mainan. Tuhan itu dari emas, atau dari perak, atau tembaga, atau kayu, sambil ketawa-ketawa begitu. Maka tiba-tiba langsung datang petir, kena kepala dia, plak, terbuka, nggak ada otaknya. Tambahan sendiri kalau nggak ada otaknya gitu. Jadi artinya ada orang-orang itu yang mereka tidak mau dengan adanya Tuhan. Menganggap Tuhan itu perkara yang mustahil ada. Menganggap Tuhan itu aneh kalau ada. Semua terjadi kebetulan. Semua terjadi karena tidak sengaja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa minan nas man yujadilu fillah bighairi ilm. Mereka melakukan semua itu tanpa dasar. Wala hudan. Tidak ada petunjuk. Wala kitab, bukan dari kitab, hanya hasil dari kira-kira yang mereka percaya. Ada yang merasa Tuhan itu tidak ada yang salah milih Tuhan. Seperti yang diceritakan kemarin, milih Tuhannya begitu lemah, dipukul sekali aja mati. Semuanya, dua-duanya orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi namanya manusia-manusia yang sesat, mereka akan melakukan satu pulasan-pulasan, pemolesan-pemolesan, sehingga seakan-akan orang yang enggak bertuhan adalah orang yang paling pintar. Bahkan mereka mengatakan kebanyakan para orang-orang cerdas adalah orang ateis. Ilmuwan-ilmuwan adalah orang ateis. Orang yang IQ-nya di atas 200 adalah orang ateis. Orang yang pintar adalah orang yang tidak mengakui Tuhan. Betul, mereka pintar. Pintar bagaimana cara masuk neraka tercepat. Pintar cara masuk neraka tercepat. Makanya seperti ini selalu ada. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Di antara ciri khas kebatilan mereka kalau diajak melakukan kebaikan, diajak masuk Islam, diajak untuk taat kepada Allah, mereka akan mengatakan kami ikut pendahulu-pendahulu kami. Dulu kakek moyang kami nyembah berhala, ya kami akan nyembah berhala. Dulu kakek moyang kami orang-orang yang menyembah air, ya, kita akan menyembah air sampai besok buang air. Dulu kakek moyang kami nyembah matahari, kami akan nyembah matahari. Dulu kakek moyang kami nyembah ini, kami akan nyembah ini. Makanya di antara kesesatan, penyebab kesesatan yang terbesar dari zaman dulu adalah mengikuti leluhur yang tidak benar. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Makanya ikut leluhur itu harus dilihat-lihat dulu. Leluhur mana yang diikuti? Kalau leluhurnya orang-orang yang soleh, ya enggak apa-apa diikuti. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Tapi kalau leluhurnya itu penyembah-penyembah yang enggak benar, awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir, mengikuti leluhur sama saja mengikuti ajakan masuk neraka. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan risalah yang beliau bawa dengan umat yang mendengar risalah ini bagaikan orang yang menyalakan api unggun. Begitu api unggun itu dinyalakan, maka mulailah ada binatang-binatang kecil, ya. Binatang-binatang kecil yang suka di lampu itu. Pernah lihat ya? Ya, binatang-binatang kecil yang suka di lampu mulai berduyun-duyun berusaha terbang mendekati api. Maka yang membakar api berusaha menghalau, jangan dekat-dekat, ini api. Tapi mereka tetap dengan semangat meluncur menuju api itu. Dan sebagian surah mengatakan hewan-hewan itu adalah hewan yang matanya itu begitu lemah, penglihatannya begitu lemah, sehingga selalu merasa dalam ruangan yang begitu gelap, yang tertutup. Dan setiap melihat api, maka dia mengira api itu satu-satunya jalan keluar.
Maka akhirnya melihat api semangat. Ini satu-satunya jalan keluar dari ruangan gelap nih. Padahal jalan keluar dari dunia ini. Jalan keluar dari dunia ini. Begitulah orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mereka diperintah untuk amal, dijauhkan dari macam-macam keburukan, dijauhkan dari macam-macam kemaksiatan. Tapi pikirannya salah. Dikira pondok itu ruangan yang gelap. Gerbang pondok satu-satunya jalan keluar. Ternyata keluar dari kebaikan-kebaikan. Akhirnya begitu keluar dari gerbang, yang aslinya full Islam, tinggal namanya saja, fullnya hilang. Makanya kita ini harus selalu minta kepada Allah agar diberi petunjuk untuk bisa mengamalkan Islam sampai akhir hayat kita. Insyaallah semua niat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah